Pemirsa, program makan bergizi gratis selama bulan suci Ramadan tidak diberhentikan. Hanya saja ada penyesuaian bentuk menu yang dilakukan oleh Badan Gizi Nasional bagi para siswa-siswa yang menerima manfaat. Kita bisa melihat ya bahwa anak-anak juga membawa Tupperware sebagai bentuk karena makanan bergizi gratis selama bulan suci Ramadan ini bisa dibawa pulang. Pak Heri ini selaku guru dari SDN 07 Slipi ini ya Pak Heri. Kita lihat ya makanannya ini selama bulan suci Ramadan menunya berubah ya Pak ya. Mungkin boleh diceritakan sedikit pada pemirsa Pak. Ya baik, menu MBG kali ini lebih cenderung berbentuk kering-keringan ya, karena yang menu sebelumnya itu kan nasi dengan sayur mayur lauk pauk. Untuk yang saat ini berupa makanan yang siap saji juga sih kalau saya bilang, jadi berupa biskuit, ada kurma untuk berbuka, sama ada susunya. Gitu. Pak, kita mungkin boleh sambil lihat ya Pak, ini ceritanya gimana nih Pak? Ada kantong tetapi juga ada Tupperware, ini sebenarnya bagaimana bentuknya Pak? Dari SPPG itu kita diberikan seperti ini dalam bentuk tote bag. Tote bag ini di dalam ada biskuit, ada susu, kurma, dan telur. Telur ya? Iya. Telur rebus ya, telur sudah direbus. Nah, di sini karena nanti kita harus kembalikan lagi tote bag-nya ini ke SPPG, jadi di sini kita coba untuk anak-anak membawa tempat makan sendiri, jadi ini disalin ke tempat makan anak-anak. Jadi anak-anak akan meletakkan ini nanti di tempat makannya, baru setelah itu tote bag-nya kita kumpulkan kembali untuk besok ditukar kembali dengan menu yang baru gitu loh. Pak, mungkin kan ada beberapa dari adik-adik ini kan sudah mau belajar berpuasa begitu ya Pak ya. Lalu berarti ini ketentuan barunya adalah ini snacknya boleh dibawa pulang dan mungkin untuk menu buka puasa di rumah begitu Pak? Iya betul, jadi ini diarahkannya karena anak-anak di bulan puasa juga sudah mulai belajar berpuasa, jadi ini diarahkan untuk menu mereka untuk buka puasa. Ini ada perbedaan menunya untuk kelas rendah sama kelas tinggi. Jadi 1, 2, 3 itu tadi telur, kurma, susu, dan biskuit. Nah, tapi untuk kelas 4, 5, 6 untuk kelas tingginya ada tambahan buah. Ini selama Ramadan ini infonya MBG-nya akan seperti ini bentuknya gitu loh. Selama MBG 20 hari dan semoga nilai manfaatnya tetap dimanfaatkan. Betul sekali. Adik-adik boleh dada-dada dulu adik-adik. Semangat ya puasanya ya. Semoga bisa amanah di bulan suci Ramadan ini. Dan pemirsa, itu tadi bentuk dari MBG selama bulan suci Ramadan dari tinjauan kami dari SDN 07 Slipi, Jakarta. Dari Jakarta, Jose Nicole Muhammad Zuhal, Metro TV. Dan terkait dengan penyesuaian menu makanan bergizi gratis di bulan suci Ramadan ini, kita langsung bergabung dengan Prof. Dadan Hindayana, Kepala Badan Gizi Nasional Republik Indonesia. Prof. Dadan, selamat siang. Selamat siang, Mas Dad. Ya, ada penyesuaian ya Pak ya. Ini di bulan puasa, tadi kita sudah lihat menunya yang kering-kering, jadi bisa dibawa pulang, termasuk packagingnya atau kemasannya. Nah, asupan nutrisinya apakah sudah diperhatikan Pak, sehingga bisa ditemukan menu-menu pengganti ini? Ya, itu udah berbasis hitungan menu yang sudah dibuat ahli nutrisi ya. Dan kemarin ada beberapa yang kami evaluasi, memang ada yang kandungan kalori dan jumlah kalori dan proteinnya kurang, nanti untuk bahan perbaikan di minggu berikutnya. Dan kami perlu jelaskan bahwa untuk awal Ramadan ini seluruh pelayanan sama serempak, baik di daerah yang mayoritas berpuasa maupun yang tidak berpuasa. Nah, minggu depan karena kami sudah akan tahu berapa banyak daerah yang mayoritas berpuasa dan tidak puasa, untuk daerah yang berpuasa akan lanjut untuk mekanisme dibawa pulang, dan nanti kami sudah meminta 1 kali di dalam periode Ramadan ini buka bersama dengan menu yang sama seperti ketika hari-hari biasa. Jadi dimakannya sore hari, buka bersama gitu. Sementara untuk yang di daerah yang tidak berpuasa, mulai minggu depan kami sudah minta untuk kembali normal seperti hari biasa. Oke, Prof. Dadan, ini sejak diluncurkan kemarin kan menuai reaksi ya. Ada yang senang bisa dibawa pulang, tapi ada juga yang mengkritisi soal asupan nutrisi yang ada di dalamnya, Prof. Dadan. Salah satunya ini dari NGO CISDI yang menyatakan bahwa kode B di MBG edisi puasa ini jadi berarti berpemanis, berperisa, dan biskuit. Nah, ini artinya ultra processed food yang dikhawatirkan gizinya tidak setinggi kalau yang sebelumnya begitu. Bagaimana responnya, Pak?
Ya, gini, karena program ini kan baru kita mulai ya, dan kita belum punya lesson learn yang panjang terkait dengan bagaimana menu yang bisa dibawa pulang, karena pengalaman kami tahun lalu itu berapa kali kami masak, kemudian dibawa pulang akhirnya basi. Dan akhirnya kemudian untuk tahun ini, untuk minggu-minggu awal, kita putuskan dulu yang penting anak-anak bisa berbuka bagi yang berpuasa dan mendapatkan asupan nutrisi yang tidak terlalu jauh berbeda berbasis hasil analisis dari para ahli gizi. Nah, kami sebenarnya sedang mencoba juga sayuran-sayuran yang bisa dibawa pulang, ya, tetapi agak riskan karena dari satu daerah ke daerah lain bahan bakunya bisa sangat berbeda. Jadi untuk sementara agar semua aman, maka kita gunakan bahan yang tidak basi. Seperti yang saya jelaskan tadi, untuk daerah-daerah yang mayoritas nanti tidak puasa, pelayanan akan kembali normal seperti hari biasa. Sementara untuk yang daerah yang mayoritas puasa, nanti kami akan lakukan buka bersama dengan fresh food seperti yang biasa dilakukan, satu kali minimal di dalam periode Ramadan ini. Oke, kemudian terkait dengan nilai dari paket makanan ini, Prof. Dadan kan sempat menemui teman-teman dari KPK begitu ya. Nah, ada pernyataan dari Ketua KPK yang menyatakan ada pengurangan harga nilai makanan. Kalau tidak salah, ini mohon dikoreksi jika saya salah Pak, dari 10.000 menjadi 8.000 rupiah katanya. Nah, bagaimana penjelasan soal pengurangan harga nilai makanan yang tidak sesuai dengan harga yang telah ditetapkan ini, Prof? Ya, begini, saya harus menjelaskan mekanisme penetapan anggaran. Jadi dari awal memang untuk anak PAUD sampai SD kelas 3 itu pagu anggaran bahan bakunya itu 8.000, sementara untuk yang kelas 4 sampai SMA itu 10.000. Jadi bukan dikurangi, tapi memang dari awal pagunya demikian. Nah, kemudian pagu ini adalah pagu standar rata-rata, terutama untuk daerah Jawa dan daerah-daerah yang memungkinkan dengan indeks kemahalan yang sesuai dengan pagu tersebut. Nah, untuk daerah-daerah yang di remote area, contoh ya, ini di Puncak Jaya, itu bahan bakunya bukan lagi 8.000, 10.000, tapi 59.717 karena indeks kemahalan di Puncak Jaya demikian. Jadi kalau ada yang menyampaikan 8.000, memang kan awalnya untuk anak PAUD sampai anak SD kelas 3 itu memang karena kebutuhan kalorinya hanya 350 kalori, jadi diperkirakan harganya tidak akan terlalu mahal. Jadi demikian Mas Rizal. Jadi mekanisme pendanaannya, penganggarannya demikian. Jadi nanti mitra bersama Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi selama 10 hari akan membuat proposal. Nah, proposal itu akan berisi berapa jumlah anak masing-masing tahap perkembangan. Untuk anak PAUD sampai anak SD kelas 3, berapa jumlahnya kali 8.000. Sementara sisanya berapa jumlahnya kali 10.000. Nah, itu kemudian kita kirimkan uang untuk 10 hari. Nah, kemudian dibelanjakan. Nanti kalau ternyata pada saat belanja itu katakanlah rata-rata hanya 9.000, maka yang 1.000 itu tidak menjadi keuntungan mitra, tetapi menjadi anggaran yang bisa di carry over atau dialihkan untuk 10 hari berikutnya. Nah, tapi nanti kalau misalnya ada kekurangan, katakanlah jadi rata-ratanya 12.000, maka pada 10 hari berikutnya dia akan meminta anggaran yang kekurangannya tersebut. Jadi kita gunakan at cost untuk bahan baku. Demikian penjelasannya. Jadi tidak ada temuan yang sementara ini terjadi di lapangan karena mekanisme penganggarannya demikian. Oke, baik, ini kita pahami program baru tentunya banyak mendapatkan sorotan. Masih dari KPK, Ya. Prof. Dadan, kita tentunya ingin semua transparan ya. Nah, bagaimana cara memastikan, karena KPK sebelumnya juga menyatakan mengendus adanya permainan dalam penunjukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi alias dapur makan bergizi gratis. Apa jaminan transparansi, Prof. Dadan, dari Badan Gizi Nasional untuk program MBG yang tentunya semua ingin berhasil ini? Ya, begini Mas Riza, perlu saya sampaikan. Sampai detik ini, Badan Gizi belum membangun bangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Karena anggaran kita baru dibuka blokirnya tanggal 6, dan sekarang dalam proses perencanaan, pembuatan, penunjukan lokasi, penunjukan mitra, spek, dan lain-lain. Jadi baru akan tender di
pertengahan Maret ini, dan kemudian mungkin pemenangnya akan diumumkan 45 hari kemudian, baru akan dibangun bulan-bulan April, Mei, dan kemudian bangunannya baru akan selesai di bulan Juli akhir dan baru akan bisa digunakan Agustus. Jadi kalau program ini berbasis kepada anggaran pemerintah, maka sebenarnya Badan Gizi baru akan bisa melaksanakan program pada Agustus paling cepat. Nah, sekarang mekanisme yang kami buka adalah mekanisme kemitraan. Jadi kami pahami mitra mana saja di berbagai daerah yang sudah siap. Jadi misalnya tanggal 6 itu kan ada di 26 provinsi di 190. Itulah yang siap saat itu, dan kami alhamdulillah dibantu oleh para mitra yang memang secara sukarela membantu Badan Gizi, dan mereka pada saat itu belum dapat anggaran spesial pun. Jadi betul-betul pejuang merah putih yang membantu program Badan Gizi. Dan selanjutnya sekarang pun demikian, karena kami sudah putuskan bahwa nanti 95% lebih berbasis ke kemitraan. Jadi mitra-mitra di daerah di mana saja yang memang siap untuk bekerjasama dengan Badan Gizi. Nah, kesiapan ini apa? Tentu saja mereka punya lokasi, punya tanah, punya bangunan yang siap, punya peralatan yang sudah lengkap. Jadi siapa yang siap, yang lengkap, ya kami tangkap sebagai mitra Badan Gizi Nasional. Oleh sebab itu, maka ada pihak-pihak yang mengatakan ini belum targeted di daerah-daerah yang dibutuhkan. Memang sekarang ini kami berbasis kepada kesediaan mitra. Nah, baru nanti setelah anggaran dari APBN bisa digunakan untuk membangun satuan pelayanan di seluruh Indonesia, terutama di daerah-daerah di mana nanti tidak akan ada mitra yang bisa masuk karena terlalu terpencil, kemudian terisolasi, kemudian jumlahnya sedikit, tidak ekonomis. Itulah peran Badan Gizi di dalam membangun satuan pelayanan pemenuhan gizi. Jadi sekarang untuk menjadi mitra, kami hanya melalui satu pintu, yaitu mitra.bgn.go.id, dan kemudian kami verifikasi. Nah, siapa yang kami tunjuk lebih awal itu adalah yang mereka sudah siap, dan kami tidak mengeluarkan surat persetujuan titik. Kenapa? Karena tanpa surat persetujuan titik pun banyak orang yang sudah tertipu. Apalagi kalau kami sudah keluarkan persetujuan titik dan kemudian ada surat resmi, itu surat bisa dijual. Demikian maksudnya. Baik, Pak Dadan, terima kasih ya, dan sehat selalu Pak Dadan Hindayana. Terima kasih sudah bergabung dengan Metro Siang, Kepala Badan Gizi Nasional Republik Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.